Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bapak dan Ibu sekalian, peserta forum KSC Knowledge Sharing Community yang dirahmati Allah, juga Bang Tengku, ya Tengku Zulkifli Usman, orang Aceh. Di sini Mbak ada Burita, istrinya Ustadz Rehan. Ustadz Rehannya, jadi istrinya orang Aceh di sini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ba'da dzalik alhamdulillah, ala kulli halin alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Robbi, kita ditakdirkan kembali bersama berkesempatan untuk belajar bersama ya ya mengeksersis otak kita juga, kemudian mempertajam hati nurani kita dan kemudian berpikir mempersiapkan langkah-langkah apa yang bisa kita kontribusikan untuk Islam, dunia Islam, wabil khusus untuk kemerdekaan Palestina. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Al-Qudwah Hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Di antara Bapak Ibu di sini, insya Allah banyak yang sudah eh, biasa berinteraksi dengan Bang Tengku, jadi saya sudah tidak perlu memperkenalkan beliau lagi. Ya, beliau ya masih muda ya, sebaya anak pertama saya. Jadi saya kalau nggak di forum manggilnya Tengku-Tengku aja. Alhamdulillah, tapi orang muda yang nuain. Hmm. Karena selalu biasanya ilmu ilmu itu bikin cepat tua tuh Tengku. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga banyak nih fansnya Bang Tengku. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan forum ini membawa kebahagiaan dan sekaligus kebermanfaatan. Jadi kalau kita coba lihat kan perang Iran Israel ya, kalau kita lihat kemarin Noam Chomsky ya. Chomsky artinya ilmuwan yang dari Amerika itu. Dia cukup objektif ya. Mengkritisi Israel, Zionis, mengkritisi pemerintahan Netanyahu, mengkritisi juga Amerika sebagai supporter utamanya Israel. Dan dia istilahnya membuka kedok besar ketika dunia mencoba berkompromi, kalaupun tidak bisa menghapus Israel gitu dari peta dunia ya dengan one state-nya itu adalah Palestina, maka mulai ada usulan-usulan kan, two states ya, dua negara, ya udahlah berdampingan antara Israel sama Palestina. Tapi menurut beliau itu sebenarnya omong kosong gitu, karena yang diinginkan oleh Israel ya, Zionis Israel atau Zionis Yahudi ini adalah ya the Greater Israel atau mereka menyebutnya Kerajaan Solomon Raya yang terbentangnya itu di daerah Biladi Syam. Berarti Biladi Syam itu Palestina, Suriah, kemudian Yordan, ya, kemudian Libanon, dan sampai ke Mesir dan juga sebagian wilayah Irak gitu. Jadi istilahnya alih-alih kalau bahasa Betawinya boro-boro gitu, dia bisa disenangkan dengan two states. Dia pengen bisa mencaplok lebih banyak lagi negara gitu. Jadi itu yang seperti Golda Meir, Perdana Menteri perempuan dulu Israel yang dulu pernah mengatakan bahwa Palestine is the land without nation. Jadi bahkan dia nggak nganggap Palestina itu bangsa, ada bangsanya, bangsa Palestina. Jadi dia tanah kosong, the promised land buat mereka for a nation, yakni Israel without land, yang selama ini diaspora ya di mana-mana di berbagai negara. For a nation, yakni Israel, jadi dia anggap kalau ini Israel bangsa without land, yang selama ini nggak punya tanah air. Jadi pertama dia nggak pernah mengakui bahwa Palestina itu adalah sebuah bangsa, apalagi memikirkan Palestina itu merdeka. Ya memang dianggap nggak ada. Kedua, dia tidak pernah juga berpikir two states, ya dua negara, tapi dia berpikir tadi the Greater Israel atau Solomon Raya. Nah sekarang mulai kan dia melancarkan serangan ke Suriah. Jadi makin makin perkembangan itu makin mungkin kalau buat yang ya punya ketajaman analisis seperti Tengku dan yang lain itu pasti nggak kaget gitu dengan kiprahnya itu. Tapi buat orang lain unpredictable gitu. Minta genjat nyerang dulu, minta gencatan senjata, nyerang lagi. Dan update terbaru ya dari kakak saya juga yang bergiat sama seperti ini di Sahabat Al-Aqsa di yayasan kita. Keserangan Israel ke Gaza
saat-saat ini makin menjadi-jadi gitu. Jadi ini mudah-mudahan menjadi concern kita bersama. Jadi saya lebih terlepas perang Iran Israel ini adalah sebagian yang mulai apa berbicara ini bener-beneran kan nyerangnya kemarin Iran gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang yang kita harus ingat ya Allah menolong ya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kita ingat di surat Al-Anfal ayat 30 juga wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mereka hendak menangkapmu Muhammad, membunuhmu, mengusirmu atau membunuhmu. Mereka membuat makar, Allah sebaik-baik pembalas makar. Jadi kita harus percaya bahwa utamanya kejadian semua ini jangan mengalihkan fokus kita pada upaya kemerdekaan Palestina, pembebasan Palestina, dan harus ada kesepakatan atau kesatuan internasional bahkan bukan hanya kesatuan umat Islam ya. Tentu kesatuan umat Islam harus yang utama, tapi kesatuan humanity, kemanusiaan seluruh dunia untuk tadi tidak terkecoh dengan segala move-move dari Israel dan kemudian tadi Allah menolong dengan caranya. Kalau Allah menghendaki semua itu akhirnya mendukung Palestina, baik Muslim non Muslim ya, Sunni atau Syiah, ya Allah akan memberikan Palestina, insya Allah. Itu aja prolog dari saya. Yang kita semua pasti pengen tahu kelanjutannya bagaimana nih dengan data terbaru Israel menyerang Suriah, Damaskus. Silakan Bang Tungku, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apa jelas atau Ah, ada jelas, jelas, gangguan? jelas. Jelas. Kadang-kadang tadi hilang, tapi sekarang jelas. Jelas ya. Hmm. Apa namanya? Posisi saya Bu Sita udah jelas ya, maksudnya fotonya juga jelas ya. Apa jangan sampai Jelas. nanti kepalanya nggak kelihatan. Kok Hmm, sekarang hilang foto? Ah, udah muncul. Kelihatan kepala, muncul ya. bahu, semua kelihatan. Oke. Belum kita mulai nanti jangan sampai udah mulai panjang banyak hal teknis yang belum selesai. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Terima kasih mengundang saya di sini untuk menyampaikan update atau analisis soal perang Iran dan Israel. Saya dikasih tema tentang perang Iran dan Israel dan dampak bagi kemerdekaan Palestina ya. Untuk Ribu, mempersingkat waktu, 10.000 yang kotak kemarin saya tunjuk, kue isi Eh, tolong di mute ya. ini saya bagikan. Saya langsung bagikan layar saja biar Ya, tolong. Apa udah kelihatan layarnya, Bu Sita? sudah Pak Tengku. Udah ya. oh saya di mute. Oke, ya sudah. Udah. Baik. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu, Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Sebelum mulai, saya ingin jelaskan kembali bahwa
pandangan kita di sini nanti yang akan saya sampaikan itu murni analisa geopolitik ya. Mohon saya tidak memakai pendekatan sektarianisme. Jadi sektarian antara Sunni atau Syiah ataupun antara pendukung Bashar Assad atau pendukung Ahmad Syara ataupun pendukung Iran atau pendukung lain-lain. Saya tidak mau masuk ke situ. Saya ingin menyampaikan analisis geopolitik. Itu konsisten saya begitu. Jadi nanti kita perlu menyamakan persepsi. Kemarin itu bulan lalu kan semua mata dunia telah melihat bahwa perang yang terjadi antara Iran dan Israel ini cukup besar. Ini adalah perang yang sangat besar walaupun berdurasi hanya 12 hari, tapi ini adalah perang yang tidak pernah diprediksi oleh Israel, oleh Amerika, bahkan Iran pun mungkin tidak pernah memprediksi akan mendapatkan serangan pertama kali begitu di tanggal 13 Juni lalu. Kalau kita melihat impact dari perang ini, kita tahu bahwa apa namanya Israel itu sejak berdiri itu terlibat perang kira-kira 4 kali dengan dunia Arab. Itu perang besar ya, bukan perang kecil. Saya tidak menghitung perang 7 Oktober. 7 Oktober itu penyerangan, tapi tidak termasuk perang antara negara dengan negara. Karena Israel sendiri itu tidak pernah lagi terlibat perang dengan sebuah negara sejak tahun 1973 ketika selesai Perang Yom Kippur. Ya. Jadi Perang Yom Kippur itu adalah perang terakhir antara Israel dan negara Arab, yaitu udah puluhan tahun yang lalu, ya tahun 73, dan baru kali ini itu Israel terlibat lagi perang dengan state actor, yaitu Iran. Jadi antara tahun 73 sampai tahun 2025 ini mereka hanya Israel ini hanya sering terlibat perang dengan proksi Iran atau disebut dengan non-state actor, ya, dengan Hizbullah, dengan Houthi di Yaman, dengan Hamas di Palestina, dengan apa namanya milisi di Irak dan sebagainya. Jadi dari tahun 73 baru kali ini terjadi perang antara negara dengan negara. Nah, kalau kita lihat hasil perang ini juga sangat mengejutkan ya. Jadi Iran yang dianggap sebagai negara yang mampu ditumbangkan, karena pada dasarnya perang kemarin itu adalah bukan perang kebetulan, tapi ini dirancang oleh Israel dengan waktu yang sangat lama, apa namanya, intelijen, militer, teknologi, semua modern warfare dia pakai untuk satu tujuan penting yaitu menumbangkan rezim Iran. Jadi kemarin itu bukan tes perang kecil-kecilan, itu sebenarnya operasi militer Israel dengan Amerika untuk menumbangkan rezim Iran. Jadi kalau ada isu nuklir, isu balistik dan sebagainya itu sebenarnya hanya isu sampingan. Pada dasarnya, perang 12 hari itu adalah operasi militer Amerika dan Israel yang disupport oleh negara-negara nuklir lain di Eropa. Itu tujuannya hanya satu, menumbangkan rezim Iran. Jadi rezim Khomeini ini mau ditumbangkan, nggak boleh lagi survive karena menjadi satu-satunya negara sekarang yang menjadi uh, apa namanya batu sandungan bagi semua mega proyek Israel dan Amerika di Timur Tengah. Itu ya. Dan apa operasi ini hasilnya gagal. Iran sekarang masih berdiri sebagai sebuah negara yang kokoh, masih kuat dia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Walaupun memang kalau kita lihat kerugian sama-sama besar ya, Israel rugi besar, Iran juga nggak kalah ruginya, ya cukup besar juga kerugian Iran. Coba kita langsung ke ini ke apa namanya kita perspektif dulu bukan semuanya. Jadi perang Iran dan Israel ini adalah murni konflik geopolitik dan perimbangan kekuatan di kawasan Asia Barat Timur Tengah ya. Ini bukan perang agama atau pendekatan sektarianisme.
Kemudian pemain penting di geopolitik kawasan itu atau disebut major player itu adalah Iran, Israel, Arab Saudi, dan kalau mau ditarik lebih jauh itu ada Turki di sana yang suka juga ikut campur ataupun ikut andil dalam kondisi stabilitas kawasan. Kenapa dibilang perang geopolitik? Saya garis bawahi karena ini memang murni di Timur Tengah dan Asia Barat itu pemain penting itu hanya 4 orang saja sebenarnya. Jadi Iran, Arab Saudi, Israel dan apa namanya Turki ya. Sebenarnya kalau Mesir bisa dibilang sekarang juga bukan major player. Dia negara besar tapi negara yang tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, karena dari lanskap geopolitik Mesir itu negara terkooptasi ya oleh apa namanya oleh Israel dan Amerika dan tidak dibilang sebagai pemain penting karena memang dia nggak bisa bermain apa-apa selama ini di kawasan itu hanya mengikuti peta politik yang dikasih oleh Amerika. Kemudian Iran, Israel, dan Arab Saudi dan Turki sebenarnya walaupun beda-beda apa namanya beda kepentingan, tapi kepentingan yang samanya adalah balance of power di kawasan itu. Jadi menanamkan pengaruh yang lebih luas dan lebih dalam di seluruh kawasan, baik secara ekonomi, politik, geopolitik, dan seterusnya. Misalkan ya, Israel kemarin menyerang Suriah, gitu ya. Dia ingin membuat koridor itu dari utara, ditarik dari dataran tinggi Golan, itu ditarik sampai ke wilayah Suwaida yang mayoritas non-Muslim di sana, yang sekarang kita sering dengar soal suku Druze itu kan sangat kecil suku itu. Isu minoritas ini dipakai hanya untuk menutupi agenda besarnya, yaitu dia ingin bikin koridor dari utara itu di dataran tinggi Golan sampai ke Suwaida dan nanti dia tembus ke Irak. Salah satu tujuan membuat koridor ini sebenarnya adalah motif ekonomi. Jadi nanti minyak-minyak Irak ini bisa dialirkan ke Israel dan Israel akan menjadi salah satu kekuatan minyak di Timur Tengah untuk menandingi kekuatan minyak Iran dan kekuatan minyak Qatar. Jadi ini tidak serta-merta. Jadi kalau ada ideologi, ada Sunni, Syiah dan sebagainya, itu hanya bumbu. Yang utama di situ adalah pengaruh untuk merebut ekonomi, politik, geopolitik dan seterusnya. Jadi kenapa dia bikin koridor itu? Dia ingin juga menjadi negara energi di Timur Tengah itu ya. Karena mustahil menguasai Timur Tengah kalau nggak menguasai sumber dayanya. Gitu. Bedanya dari kita lihat dari beberapa negara pemain penting tadi, hanya Iran yang memiliki hubungan buruk dengan Israel. Jadi satu-satunya negara yang punya hubungan clear dengan Israel itu di Timur Tengah dan Asia Barat itu hanya Iran. Iran itu sejak tahun 1973 nggak punya hubungan apa-apa dengan Israel, hubungannya putus. Sekarang mereka komunikasi lewat Oman atau lewat Italia yang disebut dengan negara intermediaris. Jadi apapun hubungan Amerika dengan Iran itu disampaikan di Oman ataupun di Italia. Jadi tidak ada. Ataupun bisa juga dia mengajukan misalnya lewat Swiss dan negara lain yang menjadi negara intermediaris. Tapi yang jelas dari semua pemain penting ini hanya Iran yang punya hubungan jelas dengan Israel, tidak punya hubungan. Kalau dalam tesis Samuel Huntington ini disebut dengan kategori enemy state bagi Israel. Jadi yang lain itu bukan enemy state, Turki bukan enemy state, Arab Saudi bukan enemy state, ya kan? Kemudian yang lain-lain juga bukan enemy state. Satu-satunya di Timur Tengah itu yang jelas kategorinya enemy state itu hanya Iran. Itu sangat jelas sekali. Jadi itulah kenapa Iran ini dihambat kemajuannya dari sisi apapun, mau nuklir, mau balistik, mau apapun. Bahkan kalau Iran bikin petasan pun itu akan dihambat oleh Israel. Karena memang itu enemy state. Semua hal akan dicurigai dan semua hal akan dihambat kemajuan Iran. Apapun itu ya. Makanya misalkan Iran selama ini setelah diembargo dari tahun 79 misalkan
itu kan dia harus jualan minyak misalkan itu kan harus sembunyi-sembunyi. Gimana cara jualan minyak sembunyi-sembunyi? Iran harus memakai tanker yang apa namanya yang kadaluarsa, tanker-tanker sederhana, tanker-tanker tradisional supaya tidak kelacak oleh satelit gitu. Karena kalau Anda pakai apa namanya pakai tanker modern itu Anda akan ke-track sama satelit dan minyak Anda akan disita oleh Barat begitu. Nah, Iran itu minyak paling besar itu diserap oleh Cina. Jadi kalau seandainya hari ini Cina menghentikan impor dari Iran, itu Iran besok kolaps itu. Jadi Iran itu sangat bergantung kepada Cina soal ekspor dan energi ya, terutama minyak. Cina itu menyerap hampir 70% minyak Iran itu. Artinya kalau Cina menyetop, ini Iran akan kelabakan soal keuangan. Turki hubungannya dengan Israel ada dan bisa dibilang baik-baik saja begitu. Walaupun Erdogan sering ngomong di media macam-macam begitu. Setiap hari dia konferensi pers, setiap hari dia ngomong mengecam Israel, apartheid state lah macam-macam. Tapi harus dipahami bahwa Turki harus melakukan itu karena juga kebutuhan geopolitik ya. Karena kalau dia nggak melakukan seperti itu, Turki juga bisa nggak stabil seperti Suriah, Turki juga bisa nggak stabil seperti Iran. Nah, dia harus memaintain itu karena kekuatan Turki juga sekarang bukan kekuatan yang kuat-kuat sekali ya. Karena semua itu kan sudah diawasi oleh Amerika karena di Turki itu kan Amerika luar biasa pengaruhnya. Dia juga anggota NATO. Tidak ada anggota NATO kecuali senjatanya ketahuan semua sama Amerika. Jadi Iran beda. Iran ini semuanya rahasia. Sejak putus hubungan, dia bangun balistik orang nggak ada yang tahu. Dia bangun misil hipersonik orang nggak ada yang tahu. Bahkan suatu saat kalau dia membangun ICBM antar benua itu, balistik antar benua, itu pun tidak ada yang tahu. Bahkan jika besok Iran mengumumkan dirinya sebagai negara nuklir, itu pun dunia tidak bisa menghambat karena 46 tahun lebih Iran tidak punya hubungan dan koneksi dengan dunia barat. Dia hidup dengan sendirinya. Ibaratnya ini Bu Sita dan teman-teman, ibaratnya Iran ini korupnya di Timur Tengah. Ya. Jadi sangat tertutup. Iran ini sama dengan korup di Timur Tengah. Saya sering bilang kalau korup itu Asia Timur, Iran ini korupnya Asia Barat. Artinya dari sisi ketertutupan informasi, Apa tadi? ketertutupan Korup. Korut, Korea Utara. Oh, Korea Utara, Korut. Ya. Oke. Jadi dari sisi isolasi informasi, dari sisi apa namanya apa namanya terisolir negaranya itu dia sama dengan korut di Asia Timur. Nah, ini kita pahami dulu ya posisi masing-masing negara dan konteks persaingannya adalah konteks geopolitik. Turki juga jualan drone, jualan alat militer dan sebagainya juga ingin mendominasi kawasan itu dengan apa namanya pengaruh geopolitik. Makin banyak orang dagang dengan Turki, baik senjata atau apapun, itu bisa meningkatkan ekonomi Turki dan bisa menstabilkan internal Turki yang sekarang kita tahu internal Turki juga luar biasa parah ya. Dan Erdogan paham betul kondisi Walaupun ini, lumayan makanya lah ya, PKK udah ini gabung. Kurdi, Kurdi. iya ya. Nanti saya bahas. Lumayan. Ya, nanti Oke. saya bahas dulu. Artinya Erdogan juga tahu posisinya bahwa dia nggak bisa berbuat terlalu banyak di tataran global, tapi dia harus terus melakukan retorika anti Israel karena memang itu kalau dia nggak lakukan itu juga akan blunder bagi dia sendiri gitu. Nah, kalau dia melakukan itu sudah tepat ya, walaupun tidak ada real action gitu, karena emang Turki nggak bisa ngapa-ngapain. Orang sering tanya sama saya, kenapa Erdogan diem, kenapa ngomong terus di media? Saya bilang memang sebuah negara kalau di dalam negerinya parah, ya nggak bisa ngomong apa-apa di luar negeri. Ya termasuk kita juga, jangan kita blame Turki ya, termasuk Indonesia juga, karena di dalam negerinya PR-nya terlalu banyak, di luar negeri itu nonsen itu. Kita hanya ketawa ketiwi, warawiri di sana seolah-olah dianggap, padahal orang nggak nganggap kita gitu. Uh, nah ini kita jangan terlalu terjebak pada megalomania gitu,
sesuatu begitu, karena kita harus mengacu pada data dan fakta di lapangan. Next, akar hubungan Iran dengan Israel sangat jelas menjadi negara musuh utama Israel di kawasan itu sejak 79 sampai sekarang. Sedangkan negara muslim lainnya di Timur Tengah atau Asia Barat memiliki hubungan abu-abu dan sangat fleksibel dengan Israel sampai sekarang. Bahkan beberapa negara Arab memiliki hubungan resmi dengan Israel ya, yang masuk dalam Abraham Accord, Oman, Bahrain, UAE, Mesir, dan Yordania. Saat ini dari seluruh negara Arab di Timur Tengah, semua memiliki hubungan baik dengan Israel. Semua ini di bawah supervisi langsung AS di kawasan itu. AS sendiri membuka 30 pangkalan militer di seluruh kawasan itu dengan tujuan utama adalah menguasai Timur Tengah secara geopolitik dengan memakai Israel sebagai main ally dan main eksekutor untuk semua proyek-proyek geopolitik AS di sana gitu. Abraham Accord adalah proyek normalisasi hubungan Israel dengan negara Muslim. Proyek ini akan terus meluas dan tidak tertutup kemungkinan Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Abraham Accord di masa mendatang. Tergantung kitanya bagaimana, tergantung pemerintahan kita sekuat apa namanya bertahan dalam lobby-lobby Israel di tingkat internasional. Soalnya gini, jangankan kadang-kadang hal yang lebih besar, tarif 19% aja kita nggak bisa nolak, kok nggak bisa nego lagi. Udah ditetapkan 19% tarif dagang ya kita terima aja, mau ngapain. Nah kita levelnya masih di situ ya. Kita terus bekerja, mudah-mudahan Indonesia naik kelas di suatu saat dan bisa punya bargaining position yang lebih baik. Tapi real kondisi di lapangan seperti itu sekarang, itu memang fakta yang tidak bisa dibantah. Arab Saudi memiliki hubungan sangat baik dengan Israel walaupun belum berani menaikkan perjanjian Accord ya. Sedangkan Turki memiliki hubungan dengan Israel dari yang lama Walaupun pernah sejak putus era nyambung ya, Kemalis. ya, Tengku. Pernah putus Ya, pada pernah saat putus Napi nyambung di era Marmara. Erdogan. Oke. Pernah putus nyambung Oke. di era Erdogan. Kemudian Turki juga anggota NATO yang menjadi masalah terbesar bagi kebijakan politik luar negeri Turki, terutama di era Erdogan ya. Jadi Erdogan ini ada punya masalah. NATO dia bimbang, galau. Uni Eropa juga dia galau karena penolakannya sangat besar di Uni Eropa itu terhadap Turki. Karena Turki ini negara Muslim ya, bukan soalan lain tapi karena negara Muslim. Iya. Ya, jadi Anda harus mengerti betul bahwa selama Anda negara Muslim, Anda nggak usah bermimpi banyak kecuali Anda mandiri persenjataan, Anda mandiri ekonomi, Anda mandiri alutsista, Anda mandiri energi, Anda baru bisa ngomong. Kalau Anda negara Muslim dan Anda nggak mandiri itu semua, itu nggak ada, Anda nggak dianggap apa-apa begitu ya, karena Anda tidak punya bargaining position apa-apa. Apalagi di dalam negeri ini banyak masalah misalkan. Itu susah sekali Anda mau ngomong di tataran global. Secara garis besar tidak ada negara Muslim di Asia Barat dan Timur Tengah, bahkan masuk ke Asia Selatan atau Asia Tengah, kecuali memiliki hubungan baik dengan Israel. Atas dasar fakta inilah, Israel sangat berani bertindak terhadap Iran yang dianggap hanya sendirian melawan Israel. Jadi perlu saya jelaskan juga Bapak-Bapak Ibu semua bahwa karena banyaknya negara sekarang yang punya hubungan dengan Israel dan negara Muslim yang diam-diam punya hubungan dengan Israel ini, itulah kenapa Israel ini sangat berani sama Iran. Karena Iran dianggap satu-satunya negara yang lawan dia dan gampang itu. Yang paling ditakuti Israel adalah persatuan negara-negara Islam di Timur Tengah itu. Makanya semua negara Timur Tengah ini dipecah sepecah-pecahnya. Makanya sekarang Suriah dipecah, Irak dipecah, Iran rencana dipecah, Lebanon dipecah, selatan dan utara kan. Yaman, Lebanon itu Sudan. Yaman juga sudah pecah. Sudan dengan Sudan Selatan sudah pecah. Semua ingin dipecah karena yang paling ditakuti Israel adalah persatuan. Persatuan Arab ini paling ditakuti. Persatuan negara-negara Islam paling ditakuti. Makanya saya sering ditanya bagaimana kondisi Palestina, sedangkan negara-negara Muslim tidak serius membela. Itu betul memang di lapangan negara-negara Muslim, terutama negara-negara Arab ini sama sekali tidak punya angka konkret terhadap Palestina. Jadi hanya basa-basi, retorika dan sebagainya. Mereka memblame Turki. Mereka membuli Erdogan, nggak berbuat apa-apa. Padahal yang nggak berbuat apa-apa itu negara seperti Arab Saudi,
UIA. Bahkan sebaliknya, bukan hanya tidak melakukan apa-apa, tapi juga mendukung Israel menghapus Hamas, mendukung Israel mencaplok sebanyak-banyaknya apa namanya tanah di Palestina, walaupun secara diam-diam. Saya ingin sampaikan bahwa rezim-rezim Sunni di Arab ini luar biasa kejahatannya terhadap Palestina. Ya, hanya Allah yang bisa membalas mereka karena manusia mungkin tidak sanggup membalas ya. Ketika kebatilan ini luar biasa besar, rakyat Arab itu hidup di tengah-tengah kediktatoran, nggak bisa bicara, nggak ada kebebasan berpendapat dan sebagainya. Karena hampir semua rezim Arab ini diktator ya. Raja-raja nih diktator semua, emir-emirnya semua diktator. Jadi sangat disayangkan fakta seperti ini. Makanya saya bilang bahwa PR Palestina ini terbesar adalah persatuan negara Islam, terutama di Timur Tengah ya, Arab. Tapi ini tidak diinginkan oleh Israel, makanya dipecah terus. Baik itu dipecah dengan ideologi Sunni Syiah, dibenturkan ideologinya, dibenturkan mazhabnya, dibenturkan sektenya. Yang penting Timur Tengah jangan sampai bersatu. Dan sampai titik ini, uh, apa Israel itu berhasil dan sayangnya Arab itu masih mau seperti itu. Kita lanjutkan ya. Iran dan Israel persaingan geopolitik ya antara tujuan Israel Raya dan megaproyek AS di Timur Tengah. Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan dulu beberapa hal ke belakang bahwa sejak selesai Perang Dingin itu kan selesai tahun 1989, tapi Uni Soviet itu kan kolab tahun 1991. Nah, sejak Perang Dingin jadi bayangkan betapa pentingnya Iran ini. Anda bayangkan betapa pentingnya Iran ini. Semua aset militer Amerika di Eropa yang dipakai untuk melawan Soviet di era Perang Dingin itu dipindahkan ke Timur Tengah untuk melawan Iran karena Iran memulai revolusi Islam itu tahun 79, kira-kira 12 tahun sebelum apa namanya sebelum Uni Soviet kolap ya. Nah, ini antara tujuan Israel Raya dan megaproyek AS di Timur Tengah. Ini perlu dicatat ya dengan baik. Bagi Amerika tidak terlalu penting apakah Iran berhaluan Syiah atau bukan, Sunni atau bukan, komunis atau bukan. Yang paling penting bagi Amerika adalah memakai tangan siapapun asal hegemoni, pengaruh, dan cita-cita geopolitik AS di kawasan itu bisa terwujud bersama Israel. Jadi Bapak Ibu semuanya, Israel itu bukan hanya sebagai sebuah negara ilegal, bukan hanya sebagai sebuah negara apa namanya bikinan gitu ya, bikinan kolonial gitu ya. Israel lebih jauh adalah pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah ya, yang dipakai untuk menguasai Timur Tengah secara geopolitik. Jadi dia bukan hanya negara, tapi dia juga komunitas yang jadi pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah. Nah, ini fakta-fakta di lapangan sekarang ini. Iran adalah negara kuat dan kekuatan militer yang mumpuni dan mandiri. Iran lebih kuat dari negara-negara Arab manapun jika mau dilihat dari sisi kemandirian memproduksi sendiri alutsista. Beda dengan negara Arab yang sekarang masih 100% ya bergantung kalau nggak ke Amerika, ke Rusia. Kalau nggak ke Rusia, ke Cina. Jadi nggak ada yang mandiri satupun negara Arab. Itu semuanya bergantung ke barat atau ke timur. Kemudian fakta lain, Iran negara dengan kekuatan misil balistik dan hipersonik paling kuat di Timur Tengah. Jadi perlu dipahami juga bahwa nggak ada negara di Timur Tengah itu punya hipersonik misil, nggak ada yang punya balistik misil, kecuali hanya Iran. Nah kalau kita mulai di Asia Selatan, itu ada Pakistan. Tapi kan Pakistan juga CS-an banget sama Amerika dan Israel. Jadi nggak perlu ditakuti. Walaupun ada nuklir pun di Pakistan tuh layang-layang istilahnya tidak ada gunanya. Karena Pakistan ini luar biasa menjadi mitra strategis bagi Israel dan Amerika ya. Makanya pemimpin baik di Pakistan tuh nggak boleh ada ya kayak Imran Khan itu langsung digulingkan gitu ya. Imran Khan tuh nggak boleh. hebat.
Mm-mm. Ya, itu langsung digulingkan. Kemudian Gulingkan. kalau kita lihat ke belakang ada Zulfikar Ali Bhutto. Ya. Zulfikar Ali Bhutto itu juga digantung dulu di Pakistan, dihukum mati Mm. karena beliau ingin membangun nuklir Pakistan. Jadi nggak ada yang ridho dengan kita ini walaupun apapun alasannya, selama kita masih Muslim begitu ya. Itu jelas pesan Quran. Kemudian, Iran juga memiliki kemampuan memproduksi senjata nuklir sendiri yang dibantu oleh Cina, Korea Utara, dan Rusia dalam kadar yang minimum. Artinya bantuan asing itu sebenarnya minimum bagi Iran karena Iran bisa memproduksi nuklirnya sendiri sekarang. Tanpa bantuan asing pun dia bisa. Cuma sekarang dia sibuk karena ditekan dari kanan, kiri, depan, belakang, Eropa, Amerika, Israel, menekan dia semua sekarang dalam program nuklir ini. Sedangkan nuklir Israel sampai sekarang nggak ada yang utak-atik ya, yang jelas-jelas punya nuklir. Israel jelas punya nuklir 400 hulu ledak di gudangnya. Itu nggak ada yang otak-atik. Iran aja yang diotak-atik terus-menerus. Jadi Anda harus paham bahwa kita nggak boleh polos menyikapi geopolitik karena sangat kejam ya. Kejam sekali geopolitik ini. Anda bayangkan Ikhwanul Muslimin di Mesir itu tanpa ampun dihabisin. Tanpa ampun. Setahun aja dikasih berkuasa, habis itu dibabat habis. Tanpa ampun. Ya. Puluhan tahun dibangun Ikhwan di Mesir misalkan, dihabisi. Pokoknya Anda membahayakan Israel, Anda dihabisi. Ada apapun dan berapapun harganya. Begitu juga Iran, Iran akan dihabisi, cuman belum berhasil ya. Kita doakan juga jangan sampai berhasil. Karena kalau Iran selesai digulingkan, Timur Tengah itu hanya tinggal waktu aja kapan Israel Raya berdiri. Ya, Yang lain itu sudah jadi di bawah apa namanya, di bawah kendali dia semuanya. tadi yang meledak di mana, Tengku? Apanya? Tadi ada yang meledak di mana pangkalannya? Saya belum cek itu, Bu. Oh iya, iya. Uh, Oke, oke. nanti saya cek. Kekuatan Iran yang sedemikian kuat secara militer inilah faktor utama kenapa Amerika dan Israel memikirkan cara melenyapkan Iran agar seluruh proyek Israel ini bisa tercapai. Perang 12 hari, nanti materi ini saya kirim, memang saya bikin khusus materi ini untuk acara ini. Terima kasih. Ini tidak dipresentasikan di tempat lain. Hmm. Mohon maaf Bu Sita, kalau pada dasarnya saya itu sudah agak mengurangi ngisi-ngisi Jam tayang. seminar Bu Sita. Ya. Ya, mengurangi. Oke. Bahkan beberapa undangan podcast juga saya tolak karena saya nggak Karena terlibat yang agak keluar dari mainstream ya. ya apa perdebatan kanan saya udah lama tinggalkan. Saya nggak Ya. mau lagi dengan cara-cara menganalisa politik Mm-mm. dengan cara kanan. Makanya beberapa undangan podcast saya tolak, termasuk undangan televisi juga ada beberapa saya tolak. Itu. Jadi nggak Nah, apa nih namanya, forum ini karena saya forum nggak terlalu publik ya. penting soal publikasi. Saya yang paling penting ini karena menghargai teman saja, Bu. Kalau Iya. teman biasanya saya apa Nah, namanya, nanti saya forum isi nggak bagus ada itu, masalah. forum ilmiah. Iya. Orang bilang. Oke. Kenapa saya tolak? Bukan apa-apa, karena persoalan utamanya adalah kita ditarik kepada perdebatan sektarian. Saya Ya, nggak ya. suka di Paham, situ paham. dan Mm-mm. saya nggak mau podcast YouTube yang mengarah ke situ. Saya nggak mau kalaupun Bagus, diundang. bagus. Nanti materi ini akan saya kirim, jadi tidak saya baca semua Bu Sita karena Ya, ya. mungkin Oke. apa namanya akan memakan waktu. Tinggal 11 Nanti menit lagi ya, di Tengku ya, sisa biar waktu ada ini tanya kita jawab. Tengku, 11 menit lagi, nanti ya kita buka forum tanya jawab. ya nanti materi bisa dibaca semuanya. Oke. Saya ingin nanti kita di sisa waktu ini kita diskusi saja Ya, teman-teman semuanya dari semua teknik awal tadi yang saya sampaikan. Saya langsung loncat aja ke dampak terhadap ya, proses ya. Palestina ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, Palestina saat ini memang memenangkan narasi ya, dari artian dukungan global terhadap Palestina ini luar biasa. Secara narasi dia menang memang, tapi tidak memenangkan substansi. Sayangnya ya, menang opini tapi kalah di lapangan. Hal itu karena Palestina kekuatan militer kuat di dunia ya, Amerika dan Israel.
Ini kita harus memaklumi itu. Yang kita sayangkan kenapa negara Arab tidak ada yang bergerak konkret untuk membantu ketika negara kecil ini dibombardir oleh kekuatan militer tercanggih, terkuat di dunia, ya, bukan hanya di Timur Tengah. Jadi yang dibutuhkan Palestina secara strike to the point sekarang adalah senjata. Mereka butuh senjata, butuh dana, butuh dukungan diplomatik, apapun dan motif bentuk apapun bantuan itu, dan dari manapun sumber bantuan itu datang jadi tidak penting. Ya. Mau itu datang dari Cina, mau datang dari Iran, mau datang dari manapun, itu nggak penting. Palestina sekarang butuh bantuan real, senjata, dana, diplomasi, dan sebagainya. Dan sayangnya, banyak negara-negara Arab takut memberikan hal ini karena takut dengan ancaman Amerika. Kemudian Palestina butuh sekutu utama atau main ally, baik regional maupun global. Ya, jadi tidak peduli apakah sekutu itu datang dari negara Muslim atau datang dari negara non-Muslim. Palestina butuh bantuan real itu. Saya ingat dulu Aljazair ketika mereka berperang melawan Prancis, setelah dijajah oleh Prancis 132 tahun. Bayangkan yang membantu pejuang Aljazair itu juga bukan Arab. Yang membantu pejuang Aljazair waktu itu juga, padahal hanya komunis, ya. Soviet, Vietnam, Cina gitu. Itu yang membantu dulu perjuangan Aljazair gitu. Bayangkan, malu banget kita jadi Muslim ini, sebenarnya malu jadi orang Arab. Aljazair aja nggak dibantu sama Muslim merdekanya. Itu dibantu sama Soviet, sama Vietnam, sama Yugoslavia, sama apa namanya Cina, ya. Itu bantuan real yang dia kasih itu, dana, senjata, teknologi dan sebagainya. Makanya Aljazair berhasil mengalahkan Prancis walaupun sudah 132 tahun diokupasi oleh Prancis. Jadi saya yakin betul bahwa pendekatan geopolitik saya konsisten sekali dari kapanpun Anda baca ataupun kapanpun Anda lihat saya muncul di media, saya selalu konsisten mengatakan Palestina hanya bisa dimerdekakan dengan pendekatan geopolitik. Dia butuh sekutu geopolitik, dia butuh bantuan geopolitik, nggak peduli itu dari manapun datangnya, dan mungkin Palestina dibebaskan juga oleh orang Arab, ya. Mungkin dibebaskan oleh orang-orang lain, mungkin sunnah Allah yang atur. Kita nggak tahu di mana dan sudut bumi mana Palestina akan dimerdekakan oleh manusia yang memenangkan inti kemanusiaan, dan mereka lah nanti akan memerdekakan Palestina. Saya tidak berharap banyak sama orang Arab, ya, dan apalagi sama orang Islam yang, mohon maaf, memang banyak yang buta soal seperti ini dan masih berkutat dengan basic-basic, masih berkutat dengan hal-hal mendasar, belum mampu berbicara lebih kuat secara global. Mudah-mudahan, ya, Palestina bisa dapat bantuan dari Cina, dari Rusia, dari Iran, dari negara-negara lain, atau dari negara-negara Eropa di Balkan, atau negara-negara Eropa yang lain yang sekarang juga mendukung Palestina. Mudah-mudahan Palestina merdeka dengan bantuan mereka. Kemudian Palestina butuh respon yang cepat dan sigap dari komunitas internasional setiap ada konflik, setiap ada agresi. Kemudian semakin banyak negara yang berkonflik dengan Israel secara militer, ya, military confrontation, baik itu ataupun siapapun yang perang dengan Israel, makanya perlu didukung. Karena itu secara direct itu langsung mempengaruhi positif terhadap proses kemerdekaan Palestina. Makin banyak negara yang berperang dengan Israel itu makin bagus. Jadi mau Iran kayak, mau besok Saudi kayak, nah, walaupun kita nggak yakin Saudi mau berperang. Mau Iran, mau Italia, mau Roma, terserah lah. Yang penting siapapun yang berperang dengan Israel wajib didukung karena itu sangat berpengaruh langsung terhadap proses kemerdekaan Palestina. Nah, saya menyoroti, ya, peran Indonesia saat ini di isu Palestina ini masih bisnis as usual, masih retorika, masih omong kosong bahasanya. Belum ada peningkatan signifikan, terutama peran presiden, ya. Karena masalah seperti ini bukan kelas Menlu saja. Ini harus kelas presiden yang berbicara, ya. Jadi presiden kita ini juga saya membaca, melihat dan mengikuti gerak-gerik beliau sejak dilantik sampai sekarang itu
belum maksimal dan masih belum punya pengaruh yang baik ya. Sebagai negara Muslim terbesar harusnya kita berbuat lebih banyak, tapi sayang kita minimum action dan mohon maaf kebanyakan omong kosong, kebanyakan retorika ya, kebanyakan omon-omon bahasa. Khusus dari sisi Palestina ya, saya nggak mau membahas dalam negeri. Saya bukan oposisi. Saya dari sisi geopolitik, saya lihat beliau tidak melakukan banyak hal. Masih minimalis ya. Shifting Dan maksimal. masih minimalis. Terakhir, shifting geopolitik dari unipolar ke multipolar harus terus didorong ya, karena iklim multipolar akan membawa angin segera ya, angin surga terhadap Palestina merdeka. Jadi penting sekali memahami bahwa sekarang bukan lagi unipolar, sekarang bukan lagi bipolar, sekarang sudah masuk multipolar. Nah, Indonesia seharusnya mendorong multipolar ini kuat agar Palestina juga punya efek dari persaingan multipolar ini, dia punya celah-celah untuk menjadi Ya, negara yang berdaulat dan merdeka. Terakhir saya ingin menutup bahwa persatuan Palestina juga perlu didorong. Kita tahu bahwa Amerika dan Israel menanamkan boneka di Palestina yang bernama Mahmud Abbas ya, yang memimpin Fatah dan memimpin Palestina dari hmm, otoritas Palestina itu ya, adalah apa namanya boneka Barat, boneka Israel dan boneka Amerika yang ya. ingin menghabisi semua ruh-ruh jihad di bumi Palestina dengan kehidupan baru yang liberal yang pro terhadap Palestina dan Israel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Tengku. Alhamdulillah pemaparan lebih kurang 46 menit ya, tapi padat. Yang khas pendekatan beliau tadi selalu dengan perspektif geopolitik, mencoba seobjektif mungkin ya dan seilmiah mungkin. Nah, ini cocok sekali untuk forum knowledge sharing community. Jadi kita tidak memulai pembahasan dengan prejudice atau katakan like and dislike, tapi mencoba memaparkan fakta apa adanya. Tadi yang terakhir itu bagus sekali menurut saya. Salah satu key pointnya ya, kuncinya adalah satu, Indonesia harus berupaya. Karena apa? Ketika Palestina merdeka, jangan sampai ditutup dulu screennya, Bang Tengku. Jangan sampai kita tidak punya andil atau kontribusi gitu terhadap proses kemerdekaan Palestina. Yang berikutnya juga adalah bahwa memang khas politik kolonial sejak dulu divide et impera, pasti pecah belah lalu kuasai. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah dulu menangis juga karena doa yang lain terkabulkan, tapi doa persatuan itu yang tidak artinya memang harus dari kitanya gitu keinginan untuk bersatu umat Islam ya. Dan kemudian benar tadi bahwa kalau negara ini pentas atau konstelasi politik dunia menjadi multipolar itu akan lebih menguntungkan untuk pembebasan Palestina. Karena kita mulai sekarang melihat ada BRICS ya yang mulai dedolarisasi gitu ya. Kemudian kita juga mulai melihat bahwa Uni Eropa ya Macron dari tadinya sangat katakanlah sangat anti terhadap Islam atau Palestina mulai mengakui gitu negara Palestina dan kemudian ya mulai di negara-negara Eropa itu mulai ada keinginan untuk mereka juga sejak awal sih didirikannya negara Uni Eropa itu untuk menyaingi Amerika Serikat. Tapi pada kenyataannya dia menjadi sekutu terbesar Amerika Serikat. Nah, sekarang mulai ada geliat mereka untuk juga tampil sebagai bagian dari multipolar. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sementara ini kita buka forum tanya jawab ya. Tadi ada sudah mulai di chat, saya baca dulu sementara belum ada yang raise hand. Mbak Iyam, ini istrinya Pak Drehem, mengapa Iran tidak melanjutkan perang dengan Israel? Ini nggak dilanjutin gitu. Mengapa dulu Iran menghancurkan Irak? Sudah saya ralat, bukan Iran yang bukan Iran yang menyerang Kuwait, itu Irak ya. Tapi pertanyaannya Iran kenapa menghancurkan Irak? Artinya kenapa perang di antara sesama negara Muslim? Kalau bisa file materinya di-share di sini. Tolong Ibu Bapak isi daftar hadir juga. Ya, terima kasih. Ya Bang Teguh mungkin bisa dijawab ada sedikit background dulu kenapa tidak dilanjutin nih nyerang Israel yang udah sepertiga hancur sebenarnya. Baik, makasih. Kenapa nggak dilanjutkan perang? Padahal sudah berlangsung 12 hari, kemudian bisa dikatakan juga
Iran mampu meladeni perang ini. Ya, Ya kembali lagi bahwa itu di luar kepentingan geopolitik Iran juga untuk melanjutkan perang, I see. apalagi sudah ada permintaan gencatan senjata. Nah, kecuali tidak ada permintaan gencatan senjata, tiba-tiba Iran mau berhenti, itu lain lagi urusannya. Ini masalahnya Amerika dan Israel minta berhenti karena waktu itu Donald Trump ini membaca keadaan bahwa kalau perang ini berlanjut, ini bisa naik ke eskalasi yang tidak terkontrol. Yang ditakuti sama Amerika sebenarnya adalah campur tangan Rusia dan Cina di Timur Tengah ini kalau eskalasinya tidak terkontrol. Jadi dalam geopolitik itu uh, momentum itu sangat penting dan menurut saya sudah tepat ya karena Iran ini diajak untuk gencatan senjata, dia harus melakukan gencatan senjata dan ini sebenarnya juga bagus secara strategis. Jadi dengan gencatan senjata ini Iran ini bisa punya waktu untuk melanjutkan program nuklirnya ya. Menurut saya kondisi Iran saat ini itu hanya punya dua pilihan, melanjutkan nuklir atau dia hilang dari peta dunia seperti Irak. Dalam artian hilang rezimnya ya, akan diganti lagi dengan rezim Pahlavi, akan diganti Ya. lagi dengan rezim yang pro Barat. Jadi Iran tahu betul ini, dia akan dihabisi kalau dia tidak, walaupun nanti sama-sama hancur, artinya Amerika hancur, Israel hancur. Tapi kan mereka hancur bisa dibangun lagi. Kalau Iran hancur nggak bisa dibangun lagi. Iran hancur ya berganti rezim ya selesai. Boneka Nah, lagi. itu yang mungkin boneka lagi. Jadi itu yang saya lihat dihindari oleh Iran dan menurut saya sudah benar ya. Jadi dengan ada senjata begini, Iran bisa melanjutkan program nuklir dan masa depan Iran tuh hanya satu aja. Kalau nuklirnya jadi, kalau nuklirnya nggak jadi, itu dia akan diserang di kemudian hari dan bisa jadi rezim Khomeini ini akan bertahan juga. Demikian ya, Bu Sita. Ya, makasih. Mbak Yam, cukup Mbak Yam. Oke. Ada yang mau raise hand? Open mic. Ada Ustadz Salbini nih. Ustadz Salbini mau share sedikit Ustadz. Yang lain aja dulu Bu, saya lagi Ya, menikmati. lagi menyimak Ustadz Salbini. Pak Zulkifli, terus Nih, lanjut. ada orang Aceh juga nih, Ustadz Rehan Iskandar. Ini sebenarnya menikmati diskusinya, menyimak dengan baik, tapi kadang-kadang bingung mau ngomongin dari mana ini. Ini ada Fahri Albar, anaknya Ahmad Albar kah? Cucunya. Bu, terima kasih. Ya, Ini mau bisa. dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, Sering juga Pontianak. sering Hmm. juga menyimak Ini tulisan-tulisan Bang Teguh. Bapak Sumber. Jadi begini Bu, boleh Ya. saya menanggapi sedikit. Mm-mm. Isu di Timur Tengah itu kan tidak hanya bagaimana polemik yang terjadi antara Iran dengan Israel. Israel ya, tapi Mm-mm. lebih dari itu. Satu-satunya panggung sebagai panggung kekuatan di Timur Tengah itu hari ini yang mampu bergaining position lah istilahnya dengan Israel itu hanya Iran. Itu secara objektif kira-kira di negara-negara Timur Tengah yang lainnya yang kita katakan sebagai Sunni itu bagaimana Bu? Apakah mereka itu eh, harus mengikuti Amerika karena tersandera atau karena beberapa hal yang lainnya? Kira-kira begitu Ibu. Ya, Tengku dia nanya ya sebentar ke saya Bu, saya jawab dikit nanti Tengku yang memperdalam. Jadi kalau Ya, saya melihat saya juga pernah ya, saya 2 kali maksudnya beberapa negara Arab ya. Waktu ke Yordan karena anak saya wisuda di sana. Dan di sana saya lewatin kantor Partai Ikhwan Muslimin contohnya. Terus ya. diingetin, jangan foto depan situ nanti blacklist nggak bisa masuk lagi Yordan gitu kan. Nah itu Ya. ada satu hal yang gini. Jadi mereka kalau kita lihat hadis Nabi itu, yushikul umamu antada alaikum kama tada al akilata ila qas'atiha. Faqala qailun aw min kilati nahnu yawma idzin qala sallallahu alaihi wasallam gitu. Bal antum yawma idzin kasirun walakinakum gusa'an ka gusa'i sair. Walinzi anallaha fi suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakzifana fi qulubikum fi qulubikumul wahan. Jadi dua satu
takut sama musuh-musuh, musuh-musuhnya tuh berani sama kita, merendahkan. Yang kedua, wahan, cinta dunia. Ya ketika di situ akhirnya mereka tuh kong kali kong gitu lah, tahu sama tahu. Ketika ada tentara tokoh-tokoh atau ikhwan musliminnya itu disuruh Amerika penjara, penjarain. Udah nih pengawasan Amerika kurang, dikeluarin lagi gitu. Jadi mereka sebenarnya rakyatnya itu banyak menampung pengungsi Palestina. Di Yordan tuh banyak sekali pengungsi Palestina dan saya lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Tapi mereka takut sama Amerika. Jadi tadi akhirnya main umpet-umpetan. Seperti juga di Uni Emirat. Ketika saya jenguk gitu ke sana, saudara, saya duduk itu kan kebiasaan saya sama adik-adik saya kultum. Kalau ketemu saya kultum. Disenggol-senggol. Gak boleh di sini kultum lagi di restoran. Karena kamera di mana-mana dan seterusnya. Seperti itulah. Ya, jadi artinya judulnya memang wahan gitu. Cinta dunia takut mati. Mereka takut sama Amerika yang membuat. Tapi sebenarnya rakyatnya kalau saya tangkap cinta Palestina, mereka istilahnya juga membantu rakyat Palestina, sumbangan mereka juga ini, tetapi sebagai kekuatan satu negara tadi yang Tengku bilang, memang pemerintahannya diktatorship gitu, otoritarian gitu, mereka serba ketakutan, tapi sama kayak kita melihat Amerika, kita jangan lihat Trumpnya aja gitu, tapi perlawanan dari kampus-kampus, dari ini, mereka juga semua udah muak gitu dengan kebijakan-kebijakan yang dikuasai oleh AIPAC ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mungkin bisa jadi nanti kekuatannya itu bisa jadi bukan dari negara-negara gitu ya, artinya movement ya gerakannya bisa saja dari masyarakatnya kayak gitu. Jadi kayak ya saya lihat negara-negara Arab seperti itu. Jadi kita terlepas dari ininya nih masalah mereka tuh hidupnya udah makmur. Saya lihat Uni Emirat kemarin wah mewah banget, masjidnya mewah, apanya mewah, kehidupannya memang memang enak gitu. Jadi nggak mau perang, nggak mau rame dan mereka takut sama ini. Itu yang kemudian. Kalau Iran itu menurut saya blessingnya dia itu dulu menginginkan merdeka dari pemerintahan boneka Shah Reza Pahlavi yang sekarang cucu apa cicitnya digadang-gadang untuk gantiin lagi itu memang ditakluk di bawah kekuasaan Amerika dan Israel sehingga sekutu Israel yang kuat dulu Iran. Nah ketika revolusi Islam Iran itu saya ingat banget waktu itu almarhum guru saya Ustadz Hilmi Yarhamullah mengatakan bahwa suatu saya awal ngaji itu tahun 80-an perjuangan revolusi Islam Iran ini adalah bagian dari mata rantai perjuangan umat Islam internasional. Terus nasihat beliau yang kedua juga ketika saya tahun 90-an bahas bahaya Syiah gitu. Di mana-mana nih di kantor-kantor saya diingatkan. Jangan buka front banyak-banyak. Front kita satu Zionis Israel, dua Salibis gitu. Artinya itu menjadi nasihat pesan saya untuk melihat semua juga secara objektif. Barangkali itu Iran diuntungkan dengan dia diblokade sejak sejak berapa tuh 90 berapa tadi Tengku bilang ya. Sehingga kemudian dia menjadi negara yang mandiri, survive dan tadi bisa mengembangkan persenjataannya. Nah, lanjut Tengku. Saya sekilas karena dia bilangnya bu-bu tuh. Ya, Farid. Begini, Bu, boleh saya Kan tanggapi Bu, itu? Bu, sekarang ganti ke Bang, Bang, Abang. Oh, iya. Mm-mm. Baik, jadi sebenarnya simpel sekali kalau kita membaca dengan lengkap ya sejarahnya. Ditarik aja ke ini, ke tahun 1917 dan 1916 ketika Khalifah Utsmani itu masih berdiri ya, belum belum bubar. Itu kan ada perjanjian Sykes-Picot dan perjanjian Balfour. Perjanjian Sykes-Picot itu untuk membagi-bagi Timur Ya, Tengah dan negara-negara Arab kepada Eropa, kepada apa namanya kepada negara Barat. Sedangkan setahun setelahnya perjanjian Balfour itu deklarasi khusus Balfour. mengcreate negara Palestina. Jadi satu dua tahun sebelum Perang Dunia apa namanya Perang Dunia pertama itu selesai, itu yang terlibat perang itu sudah tahu siapa pemenang. Makanya yang memprediksi dirinya bakal jadi pemenang, ini melobi semua pemimpin-pemimpin Arab waktu itu untuk apa namanya konsesi. Pokoknya kamu memberontak aja ke Turki Utsmani, nanti tanah kamu itu saya kasih. Lawrence ya. Makanya kalau pertempuran di Perang Dunia Pertama itu yang menyebabkan Turki Utsmani itu roboh di tahun 1924 itu kan kalau kita lihat jauh sebelum beberapa tahun sebelumnya kan sudah ada deal-dealan antara pemenang Perang Dunia Pertama dengan negara-negara Arab.
Makanya tahun 37 Saudi berdiri. Tahun 37 itu Saudi berdiri dibantu oleh Inggris, dibantu oleh Prancis. Ya. Makanya sekarang itu secara tradisional Italia itu menguasai Libya, Prancis menguasai Ya, Tunisia. dibagi-bagi. Mm-mm. Sampai hari ini itu Aljazair di bawah Prancis tadi saya cerita sampai 132 tahun baru dia menang melawan Prancis, sekarang Aljazair merdeka. Begitu juga negara-negara di Afrika itu rata-rata dibagi-bagi semua oleh negara barat yang memenangkan Perang Dunia Pertama karena Ottoman itu kan kalah Perang Dunia Pertama. Udah kalah Perang Dunia Pertama, tidak ikut pula dalam Perang Dunia Kedua. Begitu. Jadi selesai sejarahnya, dimulailah era baru. Jadi kalau kita lihat sejarahnya 19 tahun 1908, 1910 ya, sebelum Sykes-Picot dan Balfour, itu kan Theodore Wilson itu presiden Amerika kan punya juga proyek besar bukan hanya di dunia Islam tapi juga di dunia secara global. Makanya di tahun-tahun inilah negara Panama dibentuk, Guam dibentuk, Kolombia merdeka, diadu domba di Amerika Latin. Biar apa? Biar begitu dia Amerika ini rise, makanya dia masuk dalam Perang Dunia II dan blessingnya dia menang pada Perang Dunia II. Kalau Hitler yang menang pada Perang Dunia II beda lagi urusannya ya. Tapi karena dia menang pada Perang Dunia II, walaupun dia masuk juga di tengah-tengah jalan, nah jadi ini yang membuat shifting balance of power terjadi. Jadi Bapak Ibu semuanya, misalkan ya, Perang Dunia Pertama itu kenapa sih terjadi? Karena sekutu itu takut Jerman menguasai Eropa. Makanya dia terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Kedua kenapa? Perang Dunia Kedua terjadi karena sekutu takut Jepang menguasai Asia. Gitu loh. Nah, nanti kalau ditanya soal Perang Dunia Ketiga kenapa? Perang Dunia Tiga itu karena mungkin ya salah satu faktornya karena Amerika takut Cina menguasai Asia dan Rusia menguasai Eropa. Makanya sekarang kan ada 3 titik kan konflik geopolitik terbesar ini. Pertama di Eropa Timur dan Eropa Barat dengan Rusia, Amerika dengan Rusia. Ukraina. Ya pemenang Perang Dunia Kedua sekarang berhadapan dengan Rusia di Eropa Barat, Eropa Timur. Padahal dulu Rusia ini kan salah satu pemenang perang. Jadi pemenang Perang Dunia II bukan hanya Amerika, bukan hanya Inggris, tapi juga Rusia. Rusia ini pemenang Perang Dunia II. Makanya si Stalin dulu bilang ke ke FDR, Franklin Roosevelt, yang menjadi presiden Amerika di era Perang Dunia II, yang belum selesai Perang Dunia II dia mati, digantikan oleh Harry Truman. Masih Perang Dunia II ini. Dia bilang, Stalin bilang ke Truman di ujung Perang Dunia II, dia bilang bahwa Amerika harus mengerti betul bahwa mereka tidak memenangkan Perang Dunia II sendiri. Mereka Rusia memenangkan Perang Dunia II di Eropa. Amerika itu menang Perang Dunia II di Asia. Jadi tidak semua Perang Dunia II dimenangkan Amerika. Nah, Eropa Timur, Eropa Barat, ya Bapak Ibu semuanya, itu dimenangkan oleh Stalin. Yang menumbangkan Hitler itu bukan pasukan Amerika, yang menumbangkan Hitler itu pasukan merah dari Soviet. Jadi you nggak bisa mengklaim bahwa Perang Dunia II you menangkan. Tentara saya paling banyak mati, rakyat saya paling banyak mati, ya kan? Amerika itu yang waktu Perang Dunia II, Amerika itu kan yang mati cuma 500.000. Soviet itu 50 juta yang mati. Jadi jangan mengklaim misalkan Perang Dunia II dimenangkan oleh Barat. Jadi yang menang flashback pelajaran sejarah dunia. Ini kita flashback agar masuk nanti ke dunia Islam. Dunia Islam ketika Theodore Wilson Theodore Roosevelt bukan Theodore Wilson. Roosevelt. Theodore Roosevelt itu kan tahun 1900-an, tahun 1908, 010 itu dia sudah punya banyak proyek.
itu belum terjadi Perang Dunia Pertama ya. Ingat Perang Dunia Pertama itu 1914, 19, 17, 18. 1914, 1918 itu di tengah-tengah terjadi Balfour dan Sykes-Picot. Di tengah-tengah Perang Dunia Pertama itu Sykes-Picot dan Balfour ditandatangani. Sykes-Picot itu bagi negara Islam, Balfour itu bentuk Israel, keluarin Palestina, begitu Iya, loh. Nah, itu semuanya apa jenderal itu namanya? nama jenderal Balfour Ya, bantuan dari apa? Inggris. Bantuan Menlu, Menlu. Eropa. Ya, Begitu oke. ya, biar di Ya, track ke belakang. terima kasih Bang Tengku. Jadi memang ada ungkapan all history is contemporary history. Jadi semua sejarah pasti mengandung nilai kontemporer kekinian karena ada recurrent patterns, ada pola yang bisa berulang. Jadi penting tadi memahami background historis dari sejak ini dan kita tahu juga perannya Lawrence di Arabia ya yang memecah belah semua, menghasut semua negara-negara memisahkan dari Turki Utsmani dan seterusnya dan perannya Inggris. Kalau kita lihat siapa sih yang dulu juga ya apa mengirimkan orang-orang ke Amerika dan sempat menjajah Amerika dan kemudian merdeka. Kalau ditanya itu hari kemerdekaan mereka 4 Juli, mereka merdeka dari mana? Jawabannya Inggris ya. Kemudian juga Australia. Ya, ada yang mau open mic, raise hand biar lebih seru. Tadi Fahri mudah-mudahan cukup bukan Fahri Hamzah ini Fahri Albar. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Mm-mm. Ada yang muncul nih Mbak Mas Nilawati mau nanya Kak? Mm-mm. Ustadz Rehan deh, Ustadz Rehan ayo. Atau ada Boleh, Bang boleh. ya, Ustadz Rehan, sesama orang Aceh. Mm-mm. Ini mau tanya tentang sejak Kok suaranya hilang? Ini pertanyaan dari Abang Rehan kepada adik Zulkifli. Hmm. Kayaknya lagi di terima jalan. kasih. Mm-mm. Ya, Oke, boleh tanya. ya deh sementara Ustadz Rehan lagi ada hambatan teknis, silakan. Ini Dul nama aslinya siapa sih? Abdul Qadir, Sulbar nih. Oh, Abdul Qadir Sumut, Sulbar. Sulbar, Sulawesi Sul- Barat. Ustadz ya. Rehan di break dulu ya, tadi ada hambatan teknis. Ya, silakan. Makasih banyak, Bu. Jadi Ya, menarik tadi. Tadi ini tiba-tiba saya lihat apa Lindi Group ini ya. Dalam mm-mm. perjalanan tadi. Ya, jadi saya menyimak sedikit terkait dengan eh, situasi kondisi perang antara Iran dan Israel ini. Eh, Singkat saya hanya mau tanya ini Ustadz ini. Eh, Artinya apa sih apa ya istilahnya kan sampai saat ini kan pernah di embargo selama 30 tahun lebih itu oleh negara katakanlah Amerika terhadap Iran ini. Tapi pada faktanya bahwa Iran ini tidak ada pengaruhnya dari embargo itu. Apa sih ini? Rahasianya tidak kolaps ya. Ya, tetapi sebetulnya dimiliki Iran ini terhadap apa ya sehingga dia memiliki imun yang sangat luar biasa itu terhadap embargo yang dilakukan oleh Amerika ini saat itu. Nah, ternyata juga yang kedua, ternyata tadi saya simak penjelasan Ustadz ini bahwa tidak serta-merta itu katakanlah Turki yang saat ini mungkin kita kenal boleh apa ya kenapa hanya ngomong doang atau apa eh, Indonesia khususnya Udah lumayan sih ngomong daripada negara Arab nggak ngomong. ya ngomong doang ternyata Lumayan memang ada statementnya Bella. ya tidak sembarangan itu artinya Turki ini Erdogan ini ya mau ngomong ya salah salah juga apa ya dari apa namanya negara-negara yang mungkin masih ada hubungan terhadap mereka itu jangan sampai kepleset itu saya kira itu saat Ya. itu ya. Jadi yang ditanya itu Iran imunitas kenapa Iran ya, dia survive? kenapa kuat ya.
Kenapa survive? Jawabannya simple, Pak. Itu jadi Iran ini sunatullah kehidupan ya, di mana ada gula di situ ada semut ya. Jadi Iran ini punya banyak gula Minyak. karena dia salah satu penghasil minyak terbesar di Timur Tengah dan dia kalau nggak salah itu nomor 4 cadangan minyaknya di dunia ya. Nomor 4 itu cadangannya ada di Iran. Jadi kenapa Amerika ini marah-marah sama Iran, Israel marah-marah sama Iran? Ya karena minyaknya Berspekulasi. udah lama nggak bisa dinikmati, Pak. Ya, Dari tahun 79, minyaknya udah lari ke Cina, lari ke Rusia. ke Rusia, lari ke Amerika Latin gitu ya. Padahal dulu di era Pahlavi itu mereka berpesta pora itu Inggris Ya, sama Amerika berpesta pora minyak Rusia itu, minyak Iran. minyak Iran. Kenapa? Karena dulu Pahlavi ya ngasih minyak ke mereka itu jor-joran ya. Makanya ada sejarah kelam di Iran itu. Salah satu perdana menteri Iran itu yang lurus, yang anti kolonial, Muhammad Mossadegh itu digulingkan sama CIA dan MI6 tahun 1953. Itu kasusnya sama. Kasusnya karena minyak Iran ini mau di hold oleh PM-nya. Makanya digulingkan, lalu Pahlavi berkuasa secara absolut dan Barat bisa pesta pora. Nah, 79 Khomeini menumbangkan antek-antek ini, lalu minyak Iran di hold lagi. Makanya sekarang mereka ngamuk-ngamuk. Bagaimana Iran punya Iya. imunitas? Ya karena dia punya sumber daya yang bisa dia jual. Itu minyak Iran itu dari perdagangan gelap saja itu lebih 20 miliar dolar setahun. Dari perdagangan gelap ya, bukan dari perdagangan terang. Perdagangan terangnya kan ada beberapa negara, misalnya ke Rusia dia bisa, ke Korea Utara dia bisa, ke beberapa Belum. negara Asia dia jualan. Tapi Ya, yang gelap-gelapan aja, yang tadi saya sampaikan pakai tanker tradisional, itu diselundupkan, itu angkanya juga nggak kecil, itu 20 miliar dolar setahun, dan itu angka yang besar bagi Iran. Iran itu cuma 81 juta penduduknya, nggak sama dengan kita ya, penduduk ramai tapi penghasilannya kecil. Jadi Ya. itu sunatullah kehidupan aja Pak ya, itu karena ada gula ada semut, itu Ya. Iran punya gulanya banyak, bisa iya, ditukar gulanya dengan apapun. Sedikit ya, Bu. ya, ya. Iya. Menarik ya pembahasannya. Selain juga tadi memang kalau Selat Hormuz mereka tutup juga itu wassalam itu sangat sangat Teluk Hormuz itu ya Selat Hormuz atau Bang Zul. Nah Sedikit kemudian Bu. ya kalau saya lihat kaitan dengan Turki sedikit sekilas ya. Jadi kalau saya melihat memang tadi yang Bang Tengku bilang. Turki sebenarnya kalau dalam segi politiknya mereka juga pengen independen ya dari paparan-paparan pidato Erdogan yang saya ikuti gitu. Tetapi kita tahu bahwa upaya kudeta yang 2011 itu ya upaya terjadi itu kan Gulen ya. Fethullah Gulen itu tokoh ya yang sudah lari ke Amerika, kemudian wanted sebenarnya sampai sekarang. Nah, itu markasnya aja di dekat CIA. Jadi artinya memang sulit untuk benar-benar sebuah negara Muslim tuh independen. Itu yang terjadi di negara-negara ini. Arab ya, dan seterusnya. Mungkin itu sedikit. Jadi ketika dia juga ingin mulai lebih ini, ada upaya untuk menggulingkan dia. Upaya penggulingan, pembunuhan dia udah nggak terhitung juga gitu. Ya. Jadi kita berharap juga yang positif kemarin Kurdi mulai meletakkan senjata dan menyatakan integrasi ke bangsa gitu. Mudah-mudahan proses internal di Turki membaik, nanti lebih punya bargaining power gitu untuk membela Palestina karena saya percaya gitu pemimpin-pemimpin yang bukan hanya sebenarnya bukan hanya bicara saja, tetapi mereka juga punya banyak faktor yang sulit juga untuk eh, apa ya diabaikan begitu saja. Mudah-mudahan Indonesia juga lebih berperan nantinya. Ya, ini ada pertanyaan, ada ini bukan pertanyaan, pernyataan dari Aris Johan. Saya bacain sedikit sekilas ya. Jadi menurut analisis Kiai Haji Hashim Muzadi, bagaimana Islam itu menyebar menjadi rahmatan dan alamin, bukan hanya masalah faktor negara sebagai aktor yang berperan, tapi juga budaya, ekonomi, artinya masyarakat sebagai satu kekuatan dunia. Itu memang ada yang bukan khilafah dalam bentuk seperti dulu khilafah Turki Utsmani atau sebelumnya Abbasiyah
atau Umayyah gitu. Tetapi Islam sebagai satu komunitas internasional yang kuat yang ya tentu kita berharap seperti itu ya. Ustadz Rehan, apakah mau bicara lagi? Sudah bisa secara teknis kah? Bang Rehan? Oh ya. Saya Bu. Ya ya Ustadz Albini, silakan Ustadz. Ah, jadi terima kasih. Jadi saya dengar apa pemaparan Pak Zul ini saya malah makin makin apa ya? Tadi Bingung? saya bukan bingung. Jadi rasanya rasa kayak putus asa gitu. Maksud saya kok nggak ada gitu ya orang yang bisa memobilisasi negara-negara lain untuk benci kepada Amerika dan Israel gitu. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh negara-negara itu biar supaya orang itu semua benci pada Israel, terus bersatunya mendukung Iran, perang nggak apa-apa perang lah kalau kalau kira-kira Israel Perang dunia tiga lah ya. ini diberhenti, saya begitu berhenti kecewa juga dikit. Iya iya. Perang Ya, Iran. ya. Ya, maksud saya apakah nggak ada upaya-upaya di berbagai macam negara gitu ya untuk melakukan sebuah upaya persatuan untuk sama-sama benci kepada Amerika yang selama ini menjadi pemimpin dunia yang tidak adil gitu. Terima Benci kasih, sih, Bu. benci Pak, tapi takut. Hmm. Makanya bersatu dulu tadi, Bu. Maksud saya Ya, gitu kan caranya. ya, ya, Bang Zul. Kalau di saya udah kedengaran suaranya, Bu. Oke, oke, sekalian Ustadz Rehan. Ya, Kepada selain Rehan. Ya, silakan Bang Rehan. eh, saya mau tahu prediksi dari Tengku Zul nih. Mm-mm. Kan tekanan dunia secara sipil, demo di mana-mana yang besarnya luar biasa, ya Ya, di Eropa juga. Ya, kemudian dari awal tuh dari Afrika Selatan juga sudah iya. ya menekan begitu. Itu kira-kira kuncinya apalagi yang bisa membuat eh, Amerika atau Israel itu takluk gitu ya. Udah tekanan-tekanan kayak begitu, udah juga tekanan ekonomi, udah pemboikotan segala macam. Kira-kira prediksi ke depan yang bisa membuat eh, bergeraklah semua dunia itu, yang membuat negara-negara Eropa yang tadi kan diprediksi secara geopolitik mau membantu Palestina, Rusia mau bantu Palestina, Cina Mm-mm. mau bantu Palestina. Oke. Itu kira-kira Kesimpulan. prediksinya gimana tuh ke Ya, depan? Bang Zul, saya simpulin dikit pertanyaannya. Ustadz Salbini menyatakan kenapa dunia Islam tidak bersatu. Untuk semua akhirnya benar-benar satu sikap gitu ya, benci dan memusuhi Amerika dan Israel. Kalau Bang Rehan tadi ya beliau mengatakan bahwa apa dong artinya public opinion secara internasional, menang secara narasi internasional, tapi dalam hal actionnya atau apa kok belum ada langkah konkret. Seperti itu, Bang Tengku. Baik, makasih. Saya langsung tanggapi ya bahwa persoalannya sebenarnya kalau ditanya apakah ada peluang, kita nggak boleh putus asa. Justru saya menyampaikan fakta ini Ustadz agar diajarin. umat Islam, apa Aku namanya, ngajarin Ustadz. kenapa saya menolak menganalisa Saya gini, politik itu prediksinya dari kira-kira pendekatan, gimana ke depan? ya, kenapa saya tidak mau memakai pendekatan agama, pendekatan sekte, pendekatan mazhab, pendekatan aktivis Islam ya, yang sering melihat geopolitik itu suka terjebak pada mazhab, sekte, dan seterusnya begitu. Uh, karena itu tidak real terjadi di lapangan. Yang real terjadi di lapangan adalah ini yang kita ributkan ini hanya bumbu. Sedangkan Israel dan Amerika itu hanya memakai bumbu ini untuk mengelabui kita. Padahal di baliknya dia proyeknya besar, dananya besar, risetnya besar gitu ya, untuk menggolkan proyek-proyek besarnya dan mereka menjalankan ini dengan sistematis, dengan kesabaran. Jadi misalkan ya itu di Israel itu ada yang namanya Islamic Studies, riset ya, riset Islamic Studies. Mereka pelajari bagaimana cara memecah bangsa Arab. Itu luar biasa bergengsi universitas di Israel itu yang mempelajari bagaimana strategi memecah bangsa Arab. Terbukti itu riset itu berhasil, bangsa Arab dipecah dan itu berhasil. Jadi kenapa kita ini kalah? Ya
seperti disampaikan oleh banyak pakar-pakar yang lain bahwa salah satu kunci kalah ya karena kita ini tidak menguasai itu semua, teknologi, riset, tidak menguasai ilmiah, ilmu pengetahuan. Ya. Dulu kan Islam pernah menguasai itu. Nah sekarang kita masuk era decline, nggak menguasai itu, makanya kita ada di bawah. Bagaimana cara bangkit? Ya kembali mengakuisisi itu, mengakuisisi riset, mengakuisisi ilmu pengetahuan, mengakuisisi aliansi internasional. Nah, kita kan sekarang nggak punya aliansi internasional. Negara Islam ini sekarang posisinya hanya dijadikan pasar bagi negara besar untuk jualan aja, bukan strategic partnership. Itu hanya akal-akalan bilang strategic partnership, padahal cuma tempat jualan. Makanya istilahnya tempat mereka ini cari duit istilahnya untuk mengizinkan untuk membangun negara mereka. Ya. Nah, bagaimana ke depannya? Saya rasa masa depan Palestina, masa depan dunia Islam itu ada di generasi selanjutnya, bukan di generasi sekarang. Generasi sekarang itu bisa dibilang ya pasca kolonial tadi saya sampaikan, misalnya pasca Perang Dingin, pasca Perang Dunia II. Ini kan rata-rata negara Arab ini kan masih dipimpin sama orang-orang itu aja. Gitu. Padahal sekarang itu secara opini sudah menang kita di sisi opini. Generasi baru itu cenderung berbeda pemikirannya ya, dengan generasi lama. Betul. Itu tidak hanya terjadi di negara Arab dan dunia Islam, tapi juga terjadi di negara Barat dan Eropa. Ya. Misalkan di Amerika itu pendukung Israel itu di kalangan generasi baru itu sisa 40%. Sedangkan di Inggris itu sisa 29% survei terakhir. Artinya ada celah bagaimana nanti kita bisa membalikkan keadaan kalau generasi sekarang itu dididik dengan benar, diberikan pemahaman dengan benar, tidak disibukkan dengan perdebatan yang tidak produktif, perdebatan sekte, perdebatan mazhab, perdebatan fanatisme dan sebagainya, itu kontraproduktif. Umat Islam harus dijejalin satu data, fakta yang jelas, riset yang akurat agar mereka bisa mengambil keputusan yang baik untuk keputusan di masa mendatang, untuk generasi mendatang. Ya. Contoh misalnya di Indonesia, Bu Sita dan teman-teman semuanya, di Indonesia misalkan isu Palestina ini 70% menurut survei itu masih menganggap isu Palestina adalah isu agama. Artinya negara Indonesia, baik itu Kementerian Luar Negeri, baik itu ulama, tokoh dan sebagainya, ada kegagalan dalam menarasikan soal Palestina. Survei menyebutkan di Indonesia 70% orang Indonesia melihat masalah Palestina adalah masalah agama antara Islam dan Yahudi. Ini kegagalan ini kegagalan narasi. Harusnya pemerintah fokus di situ. Makanya saya tidak suka kalau pemerintah masih memberikan panggung, media-media memberikan panggung kepada pendukung Israel. Ini kontraproduktif dan konstitusi. Simonik ya. Siapapun lah itu, apapun latar belakangnya, ada kegagalan di Indonesia, pemerintah dan semua pihak terkait untuk menarasikan Palestina. Makanya survei DNIJA akhir tahun 2024 mengatakan bahwa 70% masyarakat Indonesia melihat persoalan ini adalah persoalan perang agama. Padahal kan bukan. Di Eropa dan di negara maju itu nggak melihat lagi seperti ini. Ini masalah kemanusiaan, ini masalah geopolitik, ini murni masalah ambisi Israel yang kotor dan sebagainya. Ini penjajahan, ini genosida. Di Indonesia mayoritas masih melihat masalah perang agama. Jadi kita juga mengkritisi pemerintah dan pihak-pihak terkait, ulama, tokoh, masyarakat, cendekiawan, ada kegagalan dalam menarasikan Palestina di Indonesia. Kenapa? Mereka cenderung di medsos itu sibuk debat kusir, debat Sunni Syiah, debat sekte, debat mazhab, nggak nyambung dan nggak penting itu. Umat Islam banyak membazir, makanya begitu kita nggak pinter, orang lainnya akan mengungguli kita, dan itulah yang terjadi sekarang di dunia. Oke. Nah makanya kita berharap generasi selanjutnya tugas kita ya memberikan insight yang lebih baik agar bukan hanya menang opini tapi juga menang battleground ya di lapangan. Mudah-mudahan ya masa depan di tangan pemuda, insya Allah. Jadi saya nambahin sedikit tadi kenapa tidak terjadi
ya keadilan dan sebagainya. Di antaranya adalah karena Netanyahu itu sudah dilaporkan oleh negara-negara Afsel ke Mahkamah Internasional dan mereka itu sudah menjadi Netanyahu sudah menjadi penjahat perang yang kalau siapa tuh menang jadi gubernur Texas mau ditangkap di sana gitu. Salah satu sumbernya ini saya punya buku ini ya, Erdogan tentang dunia yang lebih adil dimungkinkan dengan menghilangkan PBB ataupun mengganti PBB. Karena tetap aja jika ada 5 negara yang punya hak veto, maka keputusan untuk menjadikan Israel sebagai penjahat perang, Netanyahu harus ditangkap sebagai penjahat perang, itu belum-belum juga terjadi gitu ya. Sekilas saya ingin mengingatkan aja reminder yang mungkin senang saya sampaikan. Mbak dunia Islam ini sebenarnya punya 3 potensi yang luar biasa. Yang pertama adalah tokotul aqaid ya, kekuatan ideologi biar bagaimana agama itu menjadi sumber inspirasi. Yang kedua tokotul basyariah, potensi SDM kita yang hampir 2 miliar. Sementara orang Yahudi sendiri itu nggak pernah lebih dari 100 juta di seluruh dunia. Sampai saya pernah ke London ya tahun berapa itu ngelihat orang Yahudi sengaja memperbanyak anak, sementara orang Islam diupayakan ya supaya sesedikit mungkin dengan program KB dan sebagainya. Sumber daya manusia. Kemudian Tokotul Sarwah, potensi kekayaan alam. Tadi yang menjadi daya tarik ada gula, ada semut itu kata Tengku ya. Nah, cuma 4 hal faktor yang bisa mengefektifkan 3 potensi itu yang kita kurang memang. Al-ilm, ilmu tadi berulang-ulang Bang Tengku bicara soal itu. Kemudian selain al-ilm adalah juga eh, kekuatan senjata, persenjataan. Kekuatan persenjataan ini juga membuat tadi, misalnya waktu itu Kuwait dianeksasi Irak dalam tempo sekian jam. Berarti kan nggak ada pertahanan militer yang kuat gitu. Dan kemudian kita juga kekurangan juga dari segi almal, kuatul mal. Ya, jadi misalnya negara kita coba 10 negara terkaya, ada tuh negara-negara kaya seperti Uni Emirat, seperti ini masuk. Tapi 10 negara termiskin semuanya negara Muslim. Maka yang keempat adalah solidaritas atau persatuan di antara umat Islam itu yang nggak ada. Itu sekilas reminder. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kita diskusinya sampai 45 menit, 7:45. Jadi masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi untuk ada yang mau bertanya. Tadi di chat ada yang bertanya Aris Johan ya. Ini Aris Johan adik ipar saya bukan nih yang di Serengseng. Ya. Kata beliau Amerika membantai rakyat Irak ya kan ini. Jadi hukum internasional. Ya, ini kaitannya tadi yang saya jawab PBB. Jadi siapa yang menentukan penjahat perang atau hukum internasional tidak. Ini selama masih ada negara yang merasa dia the only negara adidaya gitu di dunia ini. Oke, kayaknya itu ya yang ada di grup. Hmm, mm, mm. PR-nya Sedikit Bu Sita, ya sedikit boleh, boleh. saya ini ya, saya tambahkan ini banyak masyarakat Muslim yang Ya. apa namanya belum memahami dengan baik ya substansi dari persoalan di Timur Tengah. Hmm, Misalkan ini masih ada yang mengagung-agungkan Saddam Hussein, Muammar Gaddafi gitu ya. hmm, Saya ini juga pemahaman yang menurut saya keliru ya, keliru. Jadi begini, kenapa Saddam Hussein ini ditumbangkan Barat? Padahal ini dan dulu sekutunya Barat, ya, dulu sekutu Amerika. Jadi dulu waktu Perang Teluk, ini Saddam Hussein didukung sama Amerika untuk menggebuk Iran, tapi nggak berhasil gitu ya. Artinya banyak masyarakat Muslim tidak mau melihat dengan baik dengan fakta yang ada, cenderung lebih ke glorifikasi. Glorifikasi tokoh. ya, Saddam Hussein ini pejuang hebat, bisa tuh. Gaddafi pejuang hebat. Nah, kita coba lihat data yang lengkap ya. Apa penyebab Saddam Hussein ini berhasil digulingkan? Saddam Hussein ini persoalan paling penting adalah dosanya terlalu banyak di dalam negeri. Ini dalam era dia memimpin, ini kediktatoran Saddam Hussein ini membantai rakyat, membunuh rakyat, membunuh lawan politik, ini sampai di tingkat yang sangat mengerikan. Dia ini ketika invasi dari luar sangat mudah tumbang karena dari dalam dia sudah dibenci habis oleh rakyatnya sendiri. Itu Saddam Hussein selama menjabat mungkin ya nggak kurang dari 70.000 Irak itu meninggal hanya karena berbeda pendapat dengan Hussein. Kemudian ideologi Saddam Hussein juga bukan ideologi Islam, dia ideologi sosialis.
partainya itu Partai Ba'as, Partai Sosialis ya di Irak. Kemudian sama juga Gaddafi di Libya juga Partai Ba'as, Partai apa namanya Partai Sosialis. Saddam Hussein dan Gaddafi ini sama-sama aja jualan nama Islam, padahal ini pemerintahan sangat bobrok. Kita tidak mendukung pelengseran dia, tapi kita memahami kenapa dia berhasil dilengserkan dan dunia Islam akhirnya rugi karena banyaknya negara Islam yang tumbang. Tumbangnya ini bukan hanya masalah faktor eksternal, tapi faktor internal itu luar biasa mempengaruhi kenapa dia berhasil tumbang. Saddam Hussein misalkan terlalu banyak dosanya di dalam negeri. Memimpin diktator, membunuh orang sembarangan, lawan politiknya dibunuh sembarangan. Begitu juga Gaddafi. Gaddafi ini nggak ada yang hidup itu apa kebebasan berpendapat di Libya, termasuk mohon maaf ya, termasuk Ikhwanul Muslimin diberangus itu di Irak dan Libya di era Gaddafi dan era Saddam Hussein. Jadi ini persoalan dalam negeri, memang orangnya tidak punya integritas, orangnya nggak punya wibawa, orangnya memang banyak dosa, ya dari luar mah tinggal pencet tombol terguling. Beda kan, Erdogan ini kan pernah dikudeta, nggak berhasil karena Erdogan bukan tipe Saddam Hussein, bukan tipe Gaddafi. Nah, kita perlu memperbanyak tokoh Islam ini yang bukan hanya menjadikan Islam sebagai komoditas politik, dia jualan Islam, tapi pada dasarnya dia sangat parah di dalam negeri, tapi juga menjadikan Islam sebagai nilai dia dalam memerintah. Misalnya Erdogan di Turki tahun pertama sampai tahun ke-10 masa jabatannya, itu kan bagus. Sedangkan kesini-sini dia agak goyang karena tekanan internasional semakin kuat ke dia secara geopolitik. Jadi kita perbanyak pemimpin Muslim itu yang benar-benar bagus, bukan yang terlihat bagus. Yang benar-benar berani, bukan terlihat berani. Bukan yang dicap macan ini, macan itu, tapi yang benar-benar macan, begitu ya. Kita butuh pemimpin itu yang benar-benar real gitu, kontribusi, pemikiran, integritas di bawah itu real gitu. Jadi bukan hanya seperti Gaddafi Libya dan Saddam Hussein di Irak, ini perlu kita bahas karena banyak umat Islam ini melakukan glorifikasi terhadap tokoh-tokoh seperti ini, padahal faktor mereka tumbang ya karena dosa mereka sendiri. Di dalam negerinya luar biasa. Ya, dan ideologi mereka ini bukan ideologi Islam ya, ideologinya sosialis. Sosialis itu bukan Islam. Jadi mereka hanya memakai jubah, mereka hanya memakai pakaian Arab, sama seperti rezim-rezim Arab sekarang, semuanya pakai jubah, pakai pakaian Arab, tapi mohon maaf di dalam negerinya juga luar biasa parah mereka memimpin. Makanya mereka takut sama Amerika. Kenapa? Karena nafas mereka ya hanya tinggal di luar. Di dalam itu udah nggak punya nafas. Kapanpun intervensi asing dalam selesai. Arab Saudi besok mau digulingkan sehari selesai. Ini Emirat besok mau digulingkan sehari selesai. Makanya saya juga di sini mengupdate ya, Bapak-bapak Ibu semuanya. Di sini ada sekitar 70 orang ya pesertanya. Tadi sempat saya mengupdate. Di sini saya mengupdate bahwa ini baru-baru ini setelah Israel menyerang Iran dan setelah perang di kawasan itu, negara-negara Sunni Arab sekarang itu menyetor kurang lebih 300 miliar dolar ke Trump untuk menjaga keamanannya. Ini duit kalau dikasih ke Palestina itu udah merdeka dia. Ini yang baru-baru ini ya, saya tidak bilang data-data sebelumnya. Data-data sebelumnya jauh lebih besar lagi yang dia setor ke Amerika untuk menjaga keamanannya. Dia takut sama Iran, dia takut sama Israel. Pokoknya mereka mau hidup dengan tenang, setor duit itu nggak masalah. Toh itu kan minyak nggak berhenti-berhenti keluar dari tanah Arab. Gratis istilahnya. Ya tinggal diambil minyaknya, dijual, dikasih ke Amerika untuk menjaga keamanannya. Sama dengan di Eropa, negara-negara NATO itu kan juga payung keamanannya dibayar ke Amerika. Trump suruh bayar. NATO sekarang itu memayungi 1 miliar orang. Payung keamanan NATO itu. Dari Amerika sampai ke Eropa. Ya itu bayar ke sama dengan Arab juga, dengan Eropa. Suruh bayar. Dia kalau Eropa sih memang Tuhannya beda dengan kita ya. Kalau kita emang punya Tuhan tapi jaga keamanan sama Zionis. Anda bayangkan bagaimana bobroknya negara Arab. Makanya Palestina susah untuk
punya nafas. Makanya saya yakin Palestina ini merdeka bukan karena orang Arab, tapi karena kemanusiaan orang-orang lain di dunia yang Allah nanti yang akan menunjuk ya. Makanya kita Oke. sebagai akademisi, sebagai pemikir, sebagai apa namanya pengamat itu memberikan masukan yang baik agar generasi selanjutnya itu punya pemahaman lebih baik dan Tapi punya utuh dorongan lebih kuat terhadap proses ya, kemerdekaan Palestina. Bang Zul. Nih Demikian Bu Sita. ada satu yang raise hand tadi ya. Leni silakan Len. Ini ditanya nih sama Pak Said kapan jauhlah ke Papua Barat Manokwari disuruh ke Papua nih Bang Zul. Lalu Mas Aris bilang bagus paparannya. Oke. Terakhir ya Len. Ini penanya terakhir sebelum kita tutup. Leni silakan. Ini panitia ini sebenarnya tapi nggak apa-apa nanya. Nggak kedengeran suaranya Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari paparan pertama sampai terakhir tadi Bang Zul ngomong, eh, kalau saya ya nggak tahu, tapi kayaknya yang lain juga ya. Maksudnya tuh yang saya dapat justru malah eh, pesimistis gitu untuk kemerdekaan Palestina gitu kan judul kita tentang implikasinya terhadap kemerdekaan Palestina gitu ya. Jadi entah itu Iran, entah itu dunia Islam gitu. Yang kita apa sih yang saya simpulkan adalah eh, pesimis gitu loh. Palestina akan merdeka gitu yang saya dapat. Menurut Bang Zul dari kacamata geopolitik gitu. Kira-kira Palestina ini merdeka? Kira-kira ya maksudnya menurut Bang Zul. Kira-kira Palestina ini merdeka apakah memang dalam waktu dekat? Kan kalau misalkan kita dalam kan Bu Sita atau beberapa ustadz kan pernah bilang Bawa saya lagi. misalkan dalam sekian sekian tahun, sekian puluh tahun atau dalam sekian Ahmad masa Yasin. Palestina maksudnya akan merdeka gitu kan maksudnya maksud Oke, saya oke. itu kan dalam ya Tangkap maksud ketangkap Ren. ya maksudnya dalam pandangan agama itu maksudnya dalam geopolitik gitu. Kemungkinan kemungkinan untuk maksudnya next generation oke lah gitu kan oke lah gitu tapi maksudnya kemungkinan untuk kemerdekaannya sepertinya tidak dalam waktu dekat ini gitu. Jadi maksudnya pesimisnya itu akan berlangsung lama gitu. Jadi maksudnya biar optimis nih gitu. Menurut geopolitik kira-kira Ini kayak lagi ngomong sama ibu kamu Len. Nen. Oke, ketangkep Len. ya Ketangkep. kira-kira geopolitik gimana Bang? Terima Ya. kasih. Kalau Leni bilang pesimis, saya enggak. Paparan tadi tidak membuat saya pesimis. Len, kamu masih muda banget, Len. Ibu udah tua. Tapi ibu optimis. Tengku juga optimis insya Allah gitu. Ya, Bang Tengku. Baik, makasih Mbak Leni. Makasih ya Bu Sita. Jadi gini, saya tidak pernah menyebarkan pesimisme. Nah, iya, Saya nggak bagus. menyebarkan rasionalisme. Ya, rasionalisme itu penting karena dengan berpikir rasional kita bisa menghadapi fakta yang sebenarnya. Istilahnya kita nggak, misalnya kita punya tagihan listrik, punya tagihan motor, punya tagihan mobil misalnya, punya tagihan rumah. Itu nggak ada cerita pesimis optimis, itu harus dibayar. Itu datang tagihan jelas bulan berapa, tanggal berapa, harus dibayar. Anda mau pesimis, mau optimis, itu harus dibayar. Saya mengajarkan itu realistis. Umat Islam sering terjebak pada like, dislike, kemudian terjebak pada diskusi yang tidak produktif, terjebak pada mazhab, sekte, dan sebagainya. Ini nggak produktif. Kita harus melihat fakta di lapangan dan menyikapi fakta ini dengan ilmu pengetahuan. Itulah makanya saya mendorong orang untuk riset, untuk apa namanya melakukan pendekatan ilmiah. Misalkan Palestina merdeka nggak dalam waktu dekat? Kalau jawaban saya enggak. Kenapa? Karena memang kita harus mempersiapkan dulu syaratnya yang lengkap. Ya, tadi ada yang bilang di komen ini, apakah syarat kita belum lengkap? Iya betul, syarat kita belum lengkap. Makanya Palestina nggak mungkin merdeka dalam waktu dekat. Tapi apakah Palestina merdeka? Sudah pasti merdeka karena itu janji dari Allah itu. Apa namanya? Ya. Orang yang berjuang untuk memerdekakan tanah airnya itu berjihad dan itu memang dijamin mujahid itu pasti menang. Cuma kapan menangnya syaratnya dipenuhi dulu. Kalau Aljazair tadi 132 tahun diokupasi sama Prancis, lalu dibantu oleh Cina, dibantu oleh Rusia, dibantu oleh Yugoslavia, dia menang, akhirnya menjadi negara berdaulat.
Ya mungkin Palestina juga mungkin dibantu Cina, dibantu Iran, dibantu Rusia, dibantu Korut. Indonesia dong. Karena kalau kita lihat Arab sekarang kayaknya nggak ada apanya ya, nggak ada harapannya Arab itu memerdekakan Palestina. Jadi benar kata Nabi itu Arab dan non Arab itu nggak ada bedanya. Itu hanya apa namanya masalah suku saja, masalah bangsa Arab sama bangsa Indonesia sama. Yang jelas keadilan dalam makna universal itu Allah yang menjamin dan Allah yang tahu caranya menegakkan keadilan itu bagi manusia. Zionis, Yahudi ataupun siapapun itu semua manusia. Dia akan tunduk pada nilai keadilan universal dari Allah, dari Tuhan. Nggak bisa dibantah. Siapapun kezaliman pasti tumbang. Persoalannya barisan kebenaran itu belum benar. Belum benar ilmunya, belum benar teknologinya, belum benar duitnya, belum lengkap syaratnya, Militernya. belum benar cara berpikirnya. Jadi kita masih butuh proses itu ya, Bu ya. Jangan pesimis. Ya. Jangan pesimis, Len. Tapi tadi walaupun Bang Tengku bilang belum tentu dalam waktu dekat, buat saya anything can happen. Gitu. Jadi tapi kita berusaha juga untuk segala sesuatu bisa terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin jika Allah menghendaki. Cuma kita harus penuhi tadi persyaratannya. Secara sunatullah ada hukum kausalitas gitu. Itu aja. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Bang Tengku, jangan kapok untuk diskusi-diskusi mendatang. Ini izin tanya nih Bu Sita Resmi. Cuman Ini kan nggak Aris bisa Johan, resign suaminya gimana Nana caranya? bukan? Nggak bisa caranya, cuman izin tanya. Ini benar ipar saya ini. Udah ditutup baru nanya nih orang Oh, udah ditutup ya? Ya udah, Udah. boleh terakhir deh. Bukan karena nepotisme ya. Tengkunya udah keluar Tengku. Oh, udah keluar ya, nggak apa-apa. Tunggu. Ini kalau dalam pergaulan itu kan ada dua, kita mau memposisikan menjadi rival atau kolaborasi gitu ya. Terhadap orang kuat kita juga bisa berkonfrontasi atau berkawan gitu ya. Jadi kalau saya berpendapat kalau pakai dengan cara kekuatan head to head itu misalnya belum membuahkan hasil, tapi itu penting ya head to head ya. Ya kemerdekaan RI kan ada jalur konfrontasi, ada jalur diplomasi ya. Jadi harus pandai menempatkan terhadap orang yang kuat gitu ya. Jangan sampai Islam tuh bagaimana agar Islam itu bisa dikenal yang mudah bersahabat dan bukan menjadi ancaman bagi orang. Mungkin ya itu kadang-kadang kawan-kawan tuh mudah sekali konfrontasi itu. Oke, makasih gitu ya. Udah ketangkap belum Bang Tengku? Udah cabut kali ya Bu ya. Ya udah muncul. Bang Tengkunya muncul. Silakan. Dalam pergaulan dunia itu Islam mungkin harus punya kawan juga orang-orang kuat gitu ya. Ya tadi udah dibicarakan kan sebenarnya Rusia, China, itu non Muslim. Iya betul. Itu bagus itu. Nah jadi kita juga di dalam negeri itu umat Islam itu harus pandai berkawan dengan tidak hanya komunitas Islam gitu ya. Harus pandai, dengan disitulah kelihatan sinar Islam itu akan muncul. Kalau hanya bergaul dengan sesama Muslim, jadinya malah saling curiga itu ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Ya kolaborasi maksudnya Mas Aris ini, Tengku. Jadi gini ya, saya ini terakhir ya, perlu mengingatkan juga teman-teman semua bahwa apa sih makna tafsir dalam surat apa namanya dalam Al-Quran itu kan pernah ada dibilang ya, wa idulahum mastata'tum min quwwah, ya kan, persiapkanlah semuanya kekuatan kalian gitu untuk menakuti semua musuh gitu ya. Apa? Itu dalam surat apa ya? Saya agak lupa.
Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Surat Al-Anfal ya, kalau nggak salah. Ya, Anfal. Jadi disuruh menyiapkan semua perangkat-perangkat agar kita bisa memenuhi syarat deteren, ya, daya gertak terhadap musuh. Itu makna tafsirnya. Jadi persiapkan diplomasi, dipersiapkan generasi pintar, disiapkan yang debat kusir dikurangi, generasi debat-debat kusir dikurangi, diperlebar meja riset, didorong generasi Islam itu untuk punya literasi yang bagus, didorong konten-konten positif itu di media, didorong pendidikan yang lebih baik untuk generasi itu yang disebut mempersiapkan segalanya. Baru kamu nanti punya balistik misil, punya hipersonik misil, punya nuklir. Ketika negara lain tidak bisa melarang lagi karena kamu sudah kuat. Palestina merdeka itu simple. Kalau negara Arab besok bersatu, dia juga akan merdeka sendiri. Cuma kalau generasi Arab sekarang itu pemahamannya seperti itu nggak mungkin Palestina merdeka. Kita butuh pergantian generasi, butuh pergantian pemahaman, butuh persiapan yang lebih matang untuk memerdekakan Palestina. Kalau ada misalkan yang melakukan pendekatan agama akan merdeka dalam waktu dekat dan sebagainya, saya tidak melakukan pendekatan itu. Jadi kapanpun Palestina bisa merdeka kalau syarat sudah kita penuhi. Kapanpun itu. Kalau Aljazair 132 tahun, bisa jadi Palestina juga mungkin 100 tahun, 120 tahun, 150 tahun. Yang pasti kalau syarat terpenuhi akan merdeka. Ya. Karena ini murni pergulatan geopolitik. Israel itu berdiri karena faktor geopolitik, bukan faktor agama. Israel berdiri karena faktor geopolitik. Israel itu hanya bisa dihapus karena faktor geopolitik. Kapan bisa dihapus Israel? Kalau umat Islam sudah menjadi pemain utama di geopolitik. Demikian ya, Bu Sita. Sekian ya, Alhamdulillah, hampir jam 8. Wah, ini baru muncul orangnya tuh, Johan. Mudah-mudahan ada insight baru yang didapat dan memperkaya hasanah kita. Ya, artinya boleh saja berbeda pandangan segi optimisme atau dengan Bang Tengku, tapi ini kita punya point of view lagi yang anak-anak sekarang bilangnya POV, ya, point of view yang baru dari point of view dari mungkin podcast atau narasumber-narasumber yang lain. Yang jelas tetap harus be positif, tetap harus optimis. Insya Allah ya kita berusaha sekuat tenaga, ikhtiar maksimal dengan segala daya dan upaya yang dilakukan saat ini oleh Bang Tengku adalah nasyurul fikrah. Dia menyebarkan pemikirannya, pemahamannya, mencoba untuk agar umat Islam lebih rasional, lebih berusaha memenuhi sunatullah kausalitas, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk memenangkan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita bisa berdiskusi lagi. Ya, karena selalu berkembang kondisi konstelasi politik global ya saat ini. Terima kasih Bang Tengku sharingnya dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan mendatang. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebelumnya Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adhilal syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril ikhwanana muslimina wal mujahidin fi Filistin. Allahumma arzuhum fatham. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallah khair Bang Tengku. Jazakallah khair Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Izin live Bu Sita. Ya, silakan. Makasih. Mbak Sita, makasih. Ya, sama-sama.